Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Dwi Suraya dengan NIM 0602-128-2227027 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya tahun 2022 semester 3. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis buku teks bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 karangan Agus Trianto, Titi Harsiati dan Eko Sasih menggunakan 5 aspek pada teori Greni dan Betty. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Zahra Alwi MPD, yang saya hormati Ibu Ernalida SPD MHum PhD dan Ibu Khalidatun Nuzula MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Langsung saja, sebelum saya memaparkan hasil analisis saya, mari kita lihat identitas buku yang akan saya analisis ini. Buku ini berjudul Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 dengan kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Pengarang Agus Trianto, Titi Harsiati, dan Eko Sasih yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Buku ini terbit pada tahun 2018 dengan jumlah halaman 178 halaman, di mana ukuran buku ini 25 cm dengan 2 nomor ISBN 978 602 282 9683 merupakan nomor ISBN jilid lengkap, kemudian 978 602 282 971 3 merupakan edisi yang jilid ketiga. Teori yang digunakan dalam analisis buku teks ini adalah teori Greni dan Betty, di mana saya hanya mengambil 5 dari 10 kriteria yang beliau kemukakan, yaitu yang pertama, buku teks harus menarik minat siswa. Yang kedua, memuat ilustrasi yang menarik. Yang ketiga, memperhatikan aspek-aspek linguistik. Yang keempat, menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak jelas. Yang kelima, yaitu memiliki sudut pandang yang jelas dan tegas. Metode yang saya gunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif dengan teknik penyebaran angket pada pengguna buku teks itu sendiri, yakni siswa SMP atau MTS kelas 9, di mana di sini saya mengambil data penyebaran angket ini dari siswa-siswi SMP Negeri 5 Kayu Agung sebanyak 10 orang. Langsung pada hasil analisis dan pembahasan. 1. Buku teks harus menarik minat siswa sebagai pembacanya. Nah, berdasarkan hasil analisis melalui penyebaran angket yang telah diisi oleh 10 siswa tadi, 10 dari siswa ini mengatakan bahwa buku tersebut sudah menarik minat mereka dalam membaca dan mempelajarinya. Hal ini ditambah bukti dari sampul, pewarnaan, kemudian kualitas buku dan juga isi materi yang telah sesuai dengan indikatornya. Kemudian yang kedua yaitu memuat ilustrasi yang menarik minat siswa yang memanfaatkannya. Nah, berdasarkan hasil analisis melalui angket yang telah diisi, 5 siswa mengatakan bahwa ilustrasi sudah sangat menarik. Namun 5 siswa lagi mengatakan bahwa ilustrasi yang ditampilkan sudah cukup menarik. Hal ini menunjukkan bahwa buku ini telah cukup memuat ilustrasi yang menarik bagi siswa. Hasil ini ditambah dengan bukti dari halaman 27 yang menampilkan gambar pelangi di tangan sesuai dengan petunjuk buku, di mana maksud dari buku itu mereka ingin membuat laporan dari hasil pembuatan pelangi yang sederhana. Nah, tetapi pada halaman 32 itu terdapat ilustrasi kertas dan pena saja, di mana ini ilustrasinya tidak menarik karena
terlalu monoton dan tidak relevan dengan petunjuk yang diberikan pada buku begitu, karena di situ mereka menyuruh bukunya memerintahkan untuk melampirkan merangkum dari buku kumpulan puisi. Nah, sebaiknya ilustrasi yang ditampilkan itu salah satu contoh dari buku kumpulan puisi. Kemudian yang ketiga, yaitu menampilkan aspek-aspek linguistik yang telah sesuai dengan kemampuan siswa yang memakainya. Nah, berdasarkan hasil analisis melalui angket yang telah diisi, 9 dari 10 siswa itu mengatakan bahwa buku telah memperhatikan aspek-aspek bahasa yang sesuai dengan kemampuan mereka gitu, sehingga dapat dengan cepat mudah dipahami. Seperti yang terlihat pada halaman 53, di situ gambarnya memerintahkan membaca dan memahami isi cerpen. Nah, di sana petunjuk yang digunakan itu telah menggunakan bahasa yang komunikatif, jelas, dan juga mudah dipahami. Yang keempat, poin keempat yaitu menghindari konsep samar-samar dan tidak biasa, agar tidak ambigu bagi siswa yang memakainya. Berdasarkan hasil analisis melalui angket yang telah diisi, 6 dari 10 siswa itu mengatakan bahwa buku ini telah dengan sadar menghindari konsep samar-samar. Namun, 4 lagi siswa mengatakan bahwa konsep yang dijelaskan pada buku teks ini masih sering membingungkan mereka. Seperti yang terlihat pada halaman 131, petunjuk yang disajikan itu sudah jelas. Nah, namun pada halaman ketiga itu masih bersifat ambiguitas, di mana terlihat pada langkah 1 dan 2 itu mereka mengatakan bahwa petunjuk di sana mengatakan bahwa jangan baca buku teks. Walau di akhir itu memang dijelaskan, tetapi pemaknaan pertama kali yang mereka tuliskan itu terasa aneh bagi siswa begitu, sehingga menimbulkan kebingungan. Poin kelima yaitu mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandangan bagi pemakainya. Nah, berdasarkan hasil analisis melalui angket yang telah diisi, 8 dari 10 siswa mengatakan sudut pandang yang digunakan sudah jelas. Nah, 2-nya lagi merasa masih tidak jelas. Sesuai dengan indikator yang mengatakan bahwa buku teks harus memiliki teknik bercerita dan materi yang mudah dipahami, serta melibatkan siswa untuk memiliki sudut pandang mereka tersendiri sesuai dengan usia dan juga pemahaman mereka. Hal ini dapat kita lihat pada halaman 84, kegiatan melanjutkan cerpen Rumpang dengan sudut pandang tersendiri sesuai dengan pemahaman masing-masing siswa. Maka dari hasil analisis yang telah dipaparkan, buku ini sudah cukup layak dijadikan media pembelajaran dalam proses belajar dan telah memenuhi 5 kriteria pada teori Greene dan Beatty. Baik itu dari segi menarik minat siswa, kemudian memuat ilustrasi yang juga menarik, lalu memperhatikan aspek-aspek linguistik dan konsep dan juga sudut pandang yang jelas dan tegas. Namun, saya menyarankan agar buku ini lebih memperhatikan ilustrasi yang disajikan dan meningkatkan konsep-konsep yang lebih tegas dan jelas, agar sesuai dengan standar dan juga tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Baiklah, kiranya itu saja yang dapat saya paparkan mengenai hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 karangan Agus Trianto, Titi Hasyati, dan Eko Sasi ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.